Shalom Alehim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023. Saudaraku, kembali kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengabaikan dia sama cemarnya dengan menjadi pelacur. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama, Nubuat Yeskiel 18 ayat 25 sampai dengan 28. Bacaan kedua, Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Dan Injil Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, perenungan minggu hari ini saudara, Yesus hendak menyampaikan kepada kita semua dalam hal pertobatan. Yesus menyampaikan dengan perumpamaan tentang dua orang anak sulung dan anak bungsu. Bapaknya menyampaikan kepada anak sulungnya, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapak," tetapi ia tidak pergi. Matius 21 ayat 28-29. Saudara, anak-anak sulung ini gambaran yang menjadi sindiran bagi orang-orang Israel di gereja, saudara. Begitu banyak orang-orang yang palsu, hatinya begitu cemar dan kotor, tetapi tindakan di luar begitu baik dan tak bercacat. Mungkin orang seperti ini adalah para pelayan firman. Mereka begitu fasih berbicara di atas mimbar. Mereka pandai mengutip sumber-sumber yang telah diakui selama berabad-abad. Mereka juga begitu membenci dosa dan mengutuk segala kecemaran hidup. Tetapi ternyata jauh di dalam hati mereka ada dosa yang terus mengakar. Bahkan semakin mengakar karena tidak pernah dikorek dan dibersihkan. Hidup dalam kepalsuan penuh topeng menjadi tren dalam kehidupan beriman saat ini. Adakah kita seperti anak sulung ini, saudara? Yang sungguh-sungguh rajin menggereja, begitu banyak pelayanan diambil. Tapi di luar itu kehidupannya penuh dengan lumpur dosa. Hatinya tercemar oleh dosa, penuh kekejian. Selalu menindas karyawan, asisten rumah tangga, kasar terhadap pasangan, anak, dan mungkin juga dengan orang tua sendiri, saudara. Mungkin kita rajin berdoa, berpuasa, meditasi, rajin ke gereja, tekun mengikuti persekutuan ini, persekutuan itu. Tetapi tidak ada hati sama sekali untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Semua pekerjaan pelayanan dilakukan sebagai sesuatu yang sudah sewajarnya dilakukan. Tetapi tidak dilakukan dengan dorongan yang sangat keras dari Roh Kudus. Inilah anak sulung yang mengatakan ya, sesungguhnya tidak. Bagaimana dengan anak bungsu, saudara? Yesus mengatakan anak bungsu yang dengan jujur memaparkan hatinya suka berontak. Anak bungsu ini dengan jujur mengatakan tidak kepada bapaknya. "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Matius 21 ayat 30. Anak bungsu tidak mau mengerjakan perintah bapaknya. Dia tidak suka, dia benci, dia tidak peduli bapaknya maupun apa. Dan dia hanya mau melakukan tindakannya sendiri. Maka anak bungsu ini menjadi seperti orang-orang jahat yang memberontak kepada Tuhan. Dengan memperlihatkan kedua anak ini, Yesus dengan luar biasa menunjukkan siapa yang termasuk pemberontak. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir," kata Yesus kepada mereka. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Matius 21 ayat 31. Saudara, tak terduga oleh kita, saudara,
Yesus sampaikan siapa saja pemberontak begitu menonjol dan terlihat dengan jelas, yaitu para pelacur, para perempuan sundal, dan para pemungut cukai. Inilah sampah-sampah masyarakat, sampah orang-orang Yahudi, dan juga sampah gereja, saudara. Inilah sampah masyarakat yang tidak diterima oleh orang banyak. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak bungsu itu akhirnya sadar betapa jahatnya dia. Dia pun bertobat dan mengerjakan apa yang dikehendaki oleh bapaknya. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya padanya. Markus 21 ayat 32. Saudaraku, adakah kita seperti para pelacur, para perempuan sundal, dan para pemungut cukai yang disebut sebagai anak bungsu ini, saudara? Adakah kita menyesali atas perbuatan dosa kita setelah mendengar akan kebenaran-kebenaran yang kita terima melalui homili, khotbah, renungan-renungan, dan pengajaran-pengajaran, saudara? Perenungan minggu hari ini mau mengajak kita semua untuk melihat dari kedua anak ini. Anak sulung tidak pernah mengerjakan kehendak bapaknya karena dia merasa telah melakukan apa yang perlu untuk kerohaniannya. Dia melakukan apa yang dia pikir harus dia lakukan, tetapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Tetapi dia tidak melakukan, saudara, apa yang Tuhan mau dia lakukan. Karena dia merasa sudah melakukan apa yang baik menurut dirinya, maka dia akan merasa jauh lebih tinggi daripada para pelacur. Inilah kita yang sering seperti anak sulung, saudara. Ingat, sekali lagi saya katakan, ingat saudara, Tuhan Yesus tidak mengasihi orang suci yang tidak perlu pertobatan. Yesus menghendaki kita semua seperti anak muda, anak bungsu yang menyadari atas perbuatan dosa-dosa kita dan mau menyesali, mau memperbaiki dengan datang kepadanya dan minta ampun, saudara. Dan selanjutnya, lakukan kehendaknya. Betapa seringnya kita hidup hanya bagi kita sendiri, hanya untuk diri kita sendiri, saudara. Betapa seringnya kita hanya mau menyenangkan diri kita sendiri. Betapa egoisnya kita di dalam hidup ini. Kita abaikan Tuhan demi kesenangan kita sendiri. Kita abaikan Tuhan demi cita-cita kita sendiri. Kita sadar sekarang betapa dosanya kita, saudara. Betapa berdosanya kita mengabaikan Tuhan. Mengabaikan dia sama cemarnya dengan menjadi pelacur, saudara-saudara. Kita semua adalah pelacur-pelacur yang melacurkan diri kita pada kesenangan dan cita-cita kita sendiri. Mari, saudaraku yang terkasih, sadarilah atas semuanya itu, saudara. Sesalilah apa yang telah kita perbuat, saudara. Menyesallah, saudara. Bertobat dan minta pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan lakukan segala perintahnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.